Isaac Newton kecil bukanlah anak yang tumbuh di lingkungan penuh cinta. Ayahnya wafat sebelum ia lahir. Ibunya menyerahkannya ke sang nenek dan menikah lagi, meninggalkan Newton dalam kesepian. Di sekolah, Newton bukan murid yang menonjol dalam pelajaran sosial. Ia lebih senang duduk menyendiri, mencoret-coret catatan, dan membuat alat mekanis dari kayu. Anak-anak lain menjauhinya karena ia dianggap aneh. Namun di balik sunyi itu, ia menyimpan kekuatan besar, rasa ingin tahu yang tak tertandingi. Di rumah, Newton membongkar jam hanya untuk mengetahui cara kerjanya. Ia merancang kincir angin mini dan eksperimen sederhana dari barang bekas. Tidak ada yang mengajarinya, tak ada yang memujinya. Tapi Newton seperti terobsesi pada alam dan segala yang belum ia pahami. Bahkan, saat badai datang dan orang-orang menutup jendela, Newton keluar untuk mengamati petir dan arah angin. Dunia tak mengenal potensi anak ini, belum. Tapi pertanyaan dalam kepalanya tak pernah berhenti tumbuh. Ketika kampusnya di Cambridge ditutup karena wabah besar, banyak mahasiswa memilih pulang dan menunggu masa sulit itu berlalu. Tapi tidak dengan Newton. Ia kembali ke rumah ibunya, membawa setumpuk buku dan pikiran yang tak pernah berhenti bekerja. Di desa kecil Woolsthorpe, dalam kesendirian yang mencekam, justru muncul ide-ide yang mengguncang dunia. Di tengah keterasingan, Newton merenungi banyak hal. Tentang gerakan planet, tentang cahaya, dan tentang gaya yang tak terlihat tapi terasa nyata. Ia memandang apel yang jatuh dari pohon di kebun dan bertanya, mengapa apel jatuh ke bawah, tidak ke samping atau ke atas? Pertanyaan itu bukan hal baru. Tapi Newton memikirkannya dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Bukan sekadar jatuh, tapi apakah gaya yang membuat apel itu jatuh juga bekerja pada bulan, pada planet? Ia tidak tahu jawabannya, tapi ia mulai mencarinya dengan perhitungan dan eksperimen. Di desa sunyi itu, benih dari teori gravitasi mulai tumbuh. Sendirian, tanpa laboratorium, tanpa guru, Newton memulai revolusi sains hanya dengan pena, kertas, dan rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Ketika kampus kembali dibuka, Newton melanjutkan studinya. Ia mulai menulis gagasan-gagasannya, tapi tak semua orang siap menerima. Banyak ilmuwan senior yang menganggap Newton terlalu muda, terlalu radikal. Sebagian bahkan menuduhnya sombong. Tapi Newton bukan orang yang mudah menyerah. Ia sadar bahwa kebenaran tak selalu diterima dengan tangan terbuka, terutama bila kebenaran itu menabrak pemahaman lama yang telah mapan. Konflik mulai muncul ketika beberapa ilmuwan mengklaim teori yang mirip dengan milik Newton. Perselisihan pun tak bisa dihindari. Newton tak hanya harus membuktikan ide-idenya benar, tapi juga harus mempertahankan hak atas pemikirannya. Ia mulai menulis dengan lebih sistematis dan akhirnya menuangkan semua dalam karya besar. Sebuah buku yang kelak menjadi fondasi mekanika klasik dan mengubah cara manusia memahami alam semesta. Newton menyadari, dunia tidak akan mengingatnya karena pujian, tapi karena kontribusi yang tak tergantikan. Ia tidak mencari popularitas, ia hanya ingin satu hal, menjelaskan alam dengan hukum yang bisa dipahami. Dan dari keinginannya itulah, sejarah sains memasuki babak baru. Newton menyusun teorinya secara teliti. Ia menemukan bahwa setiap benda di alam semesta saling tarik-menarik. Semakin besar masanya, semakin kuat tarikannya. Ia menyebut gaya ini sebagai gravitasi. Tapi gravitasi Newton bukan sekadar penjelasan apel jatuh. Teori ini menjelaskan mengapa bulan tetap mengorbit bumi, mengapa planet tidak keluar dari lintasannya, dan bahkan memperkirakan gerak benda-benda langit. Karyanya dituangkan dalam buku yang disebut Principia Mathematica, sebuah mahakarya ilmiah yang ditulis dalam bahasa rumit, penuh matematika yang belum pernah dikenal sebelumnya. Tapi mereka yang membacanya dengan cermat menyadari bahwa dunia baru saja menyaksikan kelahiran hukum-hukum universal. Ilmuwan di seluruh Eropa terkejut. Bagaimana mungkin seseorang mampu menjelaskan seluruh jagat raya hanya dengan pena dan kertas? Newton mengubah ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang terukur, terprediksi, dan elegan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena keyakinannya bahwa alam semesta bekerja berdasarkan hukum. Bukan keajaiban acak. Di puncak kejayaannya, Newton menjadi simbol kecerdasan. Namun di balik ketenaran itu, ia mulai terjerat bayang-bayangnya sendiri. Ia sulit mempercayai orang lain.
Ia curiga pada siapapun yang mencoba menyentuh teorinya. Newton berselisih dengan banyak ilmuwan besar, termasuk Robert Hooke dan Gottfried Leibniz. Ia menganggap mereka mencoba mencuri gagasannya atau melemahkan reputasinya. Newton bukan hanya brilian, tapi juga sensitif. Ia menolak dikritik dan menyimpan dendam dalam waktu yang sangat lama. Ketika ia menjadi kepala lembaga ilmiah terbesar di Inggris, Newton menggunakan posisinya untuk mengatur narasi sejarah sains, menyingkirkan lawan, meninggikan dirinya sendiri. Namun siapapun bisa melihat satu hal yang pasti, warisannya terlalu besar untuk dilenyapkan oleh ego. Newton adalah bukti bahwa kejeniusan sering datang bersama kesunyian dan konflik batin. Ia bukan pahlawan sempurna, tapi dari segala kelemahannya, dunia memperoleh pemahaman tentang alam semesta yang belum pernah ada sebelumnya. Newton tidak mencari panggung, tidak mengejar sorotan. Tapi justru karena itu, warisannya bertahan begitu lama. Teori gravitasinya masih digunakan sebagai dasar perhitungan dalam dunia astronomi, fisika, bahkan teknik modern. Dari roket yang diluncurkan hingga satelit yang mengelilingi bumi, semua berdiri di atas fondasi yang Newton bangun dalam kesunyian. Newton pernah berkata, "Jika aku melihat lebih jauh, itu karena aku berdiri di atas bahu para raksasa." Namun banyak yang lupa. Setelah Newton, semua ilmuwan pun berdiri di atas pundaknya. Ia tidak menyukai keramaian, tapi setiap penemuan modern, entah disadari atau tidak, adalah gema dari pikirannya. Jika kamu percaya bahwa satu ide bisa mengubah dunia, kisah Isaac Newton adalah buktinya. Jangan remehkan rasa ingin tahu. Jangan abaikan pertanyaan kecil dalam kepala. Dan jangan takut terlihat berbeda. Karena bisa jadi, dari diam dan rasa penasaranmu, lahirlah sesuatu yang mengguncang dunia. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe untuk cerita tokoh-tokoh luar biasa lainnya di Biografi Kilat. Karena dunia ini dibentuk oleh mereka yang berani berpikir berbeda.